Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, pastikan sebelum Anda ngerjakan tugas yang kelima, Linux server, itu pastikan settingannya di perangkat Anda udah beres. Saran nggak wajib Pak, oke bener nggak wajib memang. Saran saya nyetingnya satu persatu. Router dulu di setting, kalau udah selesai sementara disisihkan, ganti temennya. Siapa Pak? Sweet udah selesai, sisihkan sementara, ganti AP. Kalau udah selesai semuanya baru dirangkai, disambung. Nyambungnya harus benar, kabelnya harus benar. Nggak boleh disconnect, nggak boleh. Gitu. Kalau sudah selesai, pesan saya yang kedua, kalau doa pasti ya kata bahas. Yang kedua, IP-nya yang ada di komputer sampean jangan dikasih IP, kosongin, biarkan otomatis, biarin aja. Bisa Pak buat nyeting, bisa gitu ya, bisa gitu ya. Next, yang berikutnya VirtualBox-nya disiapkan, Linux-nya diimpor kalau belum ada. Kalau sudah ada, seperti ini udah ada kan. Yang Anda setting cuma satu, jaringannya. Nggak usah setting yang lain. Jaringannya Anda setting adapter bridge. Gitu. Pilih itu. Jangan lupa kadang-kadang ini tertutupi biasanya. Tingkat lanjut ini tertutupi. Izinkan semua ini di checklist. Jangan sampai lupa. Soalnya defaultnya ini tertutup gini. Defaultnya itu deny atau tolak. Contoh lah inilah. Ini kan gini. Ini defaultnya gini mas. Oh bukan ini. Ini udah tahu-tahu ya, yang inilah. Defaultnya itu tolak gini, defaultnya. Makanya hati-hati. Gitu. Oke ya, seperti ini. Klik OK, kita jalankan. Ini pakai VirtualBox versi 7. Ada makhluk seperti ininya, progresnya. Gitu ya. Ada orang yang nyoba 2 kali, 3 kali nggak paham-paham. Keempatnya baru paham, ada yang gitu. Ada yang sekali nyoba paham, gitu ya. Ini sudah mulai ngerekam lagi nih ya, proses. Saya connect dulu. Pastikan sebelum Anda nyeting Linux, pastikan komputer Anda sudah dapat IP plus bisa internetan. Komputernya loh ya, komputer sampean ya. Kita buktikan sekarang. Komputer saya masuk ke network connection. Ini pastikan di komputer Anda itu IP-nya di komputer Anda nanti nyambung ke Ether 3 switch, nyambung ke Ether 3 switch ya. Pastikan dapat IP 172.20 titik absen sampean. Pastikan. Selain itu mohon maaf salah. Kenapa? Menurut topologinya, menurut soalnya, kita nurut soal. Menurut soalnya, komputer itu nyambung ke Ether 3. Ether 3 itu VLAN 20. VLAN 20 itu IP-nya 172.20. Makanya kalau ada siswa maju ke saya, Pak saya sudah selesai. Berapa IP-nya? 172.10. Salah. Coba kalau salah, ya cek lagi soalnya. Apalagi bilang, berapa IP-nya mas? 192.168. Nggak ada IP 192.168 di soal saya. Coba dicek lagi. Gitu. Oke, next. Seperti ini. Saya buka terminal. Seperti ini, saya besarin. Oke, saya masuk super user, masuk root. SU itu super user. 1. Pastikan Windows Anda sama Linux Anda itu connect. Supaya connect gimana? Kasih IP dulu. Windowsnya sudah ada IP-nya, Pak. Kan Windowsnya dapat IP dari VLAN, pinter. Berapa IP Windowsnya? Kita lihat aja Windows sampean IP-nya. Contoh lah, ini contoh ya. Klik kanan, status. Pastikan internet, IP-nya adalah 172.20.70 absen saya 100. 172.20.70.100 ini IP komputer saya. Nanti tiap siswa beda-beda. Pastikan IP ini di ping dari Linux bisa. Linux ngeping Windows bisa, Windows ngeping Linux bisa. Pastikan. Sekarang kita ke Linux. Kita cek IP-nya dulu. Nano spasi /etc network interface. Ada S-nya. Kita lihat di sini. IP-nya kan DHCP. Ingat, IP Linux itu statis sesuai dengan soal. Soalnya Pak, siap. Konfigurasi IP address statik. Berapa IP-nya Pak? 172.20. Di soalnya loh 172.20. Ngapain sampai 172.10? Ngapain sampai 168? Jadi salah Pak, salah. Dicek lagi. Slash-nya berapa? 25. Gateway-nya Pak?
172.20 nomor absen sampai titik 1. Udah gitu aja. Settingnya di sini. Nah, ini saya kasih. Oke ya, ini line card saya. Pak, line cardnya apakah mesti mesti ENP0S3? Oh gini, namanya nggak mesti itu. Nggak mesti S3 maksud saya. Kalau depannya mesti ENP, soalnya Debian 10. Namanya mesti ENP. Cuma belakangnya apa ketiga? Bergantung. Bergantung sama Anda milih adaptornya. Kalau adaptor 1 di Linux dibaca NP0S3. Kalau adaptor 2 di Linux dibaca NP0S8. Kalau saya nggak tahu gimana, gampang. Lihatnya gini, IP link show. Kita singkat, IP link show, enter. Nanti muncul. LO itu logback. ENP0S3. Oh, namanya berarti di line card saya, di Linux saya, line cardnya dikenali dengan nama ENP0S3. Gitu ya, beres ya. Lanjut. Clear. Masuk lagi ke network connection ini, enter. IP-nya tak buat statik Pak ya, nggak boleh di ACP. Di ACP-nya saya pagari, statiknya tak hilangkan pagarnya. Statik, IP-nya Pak iya, bukan 192, 172. Yang bawah Pak. Gitu. Nggak usah DNS. Address 172.20 titik, absen saya 70 titik, terserah ya, misalkan yang penting nggak kembar ya, misalkan 10 nggak apa-apa, yang penting masih dalam satu subnet. Taunya gimana Pak? Ya Anda nyontek aja di sini Mas, masuk ke Mikrotik, IP pool, nyontek sini. Ini kan yang server kan mulai 11 sampai 100 kan, jangan buat IP misalkan 9, jangan lah ya. Antara 11 sampai 100. Terserah sampean, misalkan 20 misalkan. Atau janganlah, di luar inilah ya. 70 titik, ya nggak apa-apa lah, 9 nggak apa-apa lah. Ini soalnya dibagikan. Tak buat misalkan 10. 10/25. Gateway-nya apa? Gateway-nya IP-nya VLAN Anda 270.1. Yang mana Pak? Yang ini loh. IP address VLAN server. Ini IP-nya 70.1/25. Ya udah masukkan sini. 70.1. Kalau sudah disimpan. F2 tekan Y enter. Oke. Kalau sudah IP yang lama dihapus dulu. IP spasi A spasi FL. FL itu flash. ENP0S3. Yang kita setting tadi kan ENP0S3. Ya udah yang kita flash, yang kita reset lah gampangannya. Ya ENP0S3. Enter. Baru di restart. Apanya Pak? Servisnya /etc init.d networking spasi restart. Restart Pak Ikhya. Enter. Pastikan ketika kita ngerestart nggak boleh violet. Harus oke. Seperti itu. Kalau sudah kita cek. Cara ngecek IP macam-macam. Ada yang gini, IP spasi A, spasi show, spasi NP0S3. Ada juga yang gini, IP spasi A. Muncul semuanya kalau A. Ada juga yang gini, IF. Kalau Windows kan IP config pakai P kan. Ini IF config. Enter. Muncul. Yang atas ini Mas. Ya ini kan IF config. Ada juga yang gini, lebih imut lagi. Saya baru tahu kemarin. IP spasi min 4 spasi A. Baru tahu saya kemarin. IP spasi min 4 spasi A. Munculnya gini. 4 itu apa? IPv4 gitu. Kan IP ada 2 versi kan, 4 sama 6. Kalau sudah sekarang ngeping Windows tadi IP-nya 172.20.70.100. Ya, harus replay, ini replay. Dia nggak mau berhenti kalau nggak diberhentikan. Kalau Linux. Cara memberhentikannya, tekan CTRL sebelah kiri sama C. CTRL tahan sama C. Membersihkan layar, CTRL tahan sama L. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau sudah, Pak, Linux saya sama Windows-nya bisa ngeping replay, Pak. Langkah berikutnya. Kita nurut soalnya aja. Soalnya kita lihat di sini. VirtualBox sudah disetting ini. Pastikan PC Anda sudah disetting di HCP client. Sudah PC-nya.
Impor file Linux sudah. Ganti nama menjadi server nama Anda sudah. Konfigurasi interface VirtualBox dengan tipe adapter terbridge sudah. Modenya isinya semua sudah. Sekarang ini Debian. Debiannya tolong dikasih nama. Hostname-nya dikasih nama. Server min nama siswa. Oke, dikasih nama. Ini kan namanya server TKJ ya. Cara ganti namanya gini. Host name enter. Ini cara ngecek namanya. Cara ganti namanya nano spasi /etc host name enter. Anda ganti. Misalkan contoh ya. Server nama saya misalkan ya. Simpen. Tekan F2, tekan Y, enter. Pak, kok nggak berubah? Cara merubahnya kita harus logout. Ya, ada di skripnya, supaya saya nggak hafal ya. Tanpa logout bisa, ada skripnya, saya nggak hafal. Kita logout aja lah ya. Close terminal, kita pilih yang ini. Debian, logout. Masuk lagi. Buka terminal lagi. Oke, super user 1. Kita lihat di situ. Server min IKEA sudah berubah ya. Ini ya. Saya besarin lagi. Oke, kita nurut soalnya aja. Soalnya berikutnya. Konfigurasi IP sudah, Pak. Siap. IP-nya sudah, Pak. Pastikan Linux Anda bisa di-ping dari klien. Begitu juga baliknya. Oke, sekarang dari klien. Kita masuk ke WinR CMD. Kita ping IP-nya Linux, ping spasi 172.20.70.10 enter. Kalau di Windows 4 kali defaultnya. Ngepingnya 4 kali. CLS. Kalau mau Anda 5 kali bisa, tambahkan gini. Main N tapi nggak wajib. 5. 1 2 3 4 5 gitu. Kalau pengen terus-menerus kayak di Linux, bukan clear Pak, CLS. Tinggal tambahkan, bukan main N, main T, enter. Dia terus-menerus kayak di Linux, kayak di Mikrotik. Kalau nggak diberhentikan ya dia jalan terus. Gitu. Memberhentikannya sama, CTRL sebelah kiri tahan sama huruf C. Membersihkan layar, CLS, clear screen kepanjangannya. Ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya. Oke. Pastikan Linux Anda bisa ngeping ke internet. Siap. Ngeping ke internet. Ping spasi terserah Anda. Boleh pakai IP public 8844. Bisa. Udah bisa. Kalau Anda isi gateway. Gitu. Pak, ini kan ngeping IP, Pak. Ngeping domain, Pak. Siap. Ping spasi apalah facebook.com atau mikrotik.com. Bisa. Ping spasi mikrotik.com. Bisa. Beres. Memberikan Ctrl C, Ctrl L. Lanjut, kita cek lagi soalnya. Sekarang web server. Web servernya di soal sini pakai apa aja ya? Kalau besok Anda pakai Nginx, nggak apa-apa, terserah sampean. Cuman yang umum, selama ini kita belajarnya ya apa aja ya pakai apa aja. Tapi kalau Anda lebih familiar, lebih user friendly pakai makhluk yang namanya Nginx tadi, enggak apa-apa. Cuma tutorial ini saya pakai apa aja dulu ya, gitu. Lebih ringan mana Pak? Kalau masa ringan enggaknya lebih ringan apa aja? Lebih ringan Nginx memang. Kalau masalah fiturnya lebih komplit apa aja? Gitu. Ya semuanya nggak ada yang sempurna dunia ini, plus minus lah. Next, saya pakai yang apa aja? Caranya pastikan Linux sampean sudah connect internet. Sudah Pak. Cirinya connect internet. Ketik ini apt spasi update harus lancar. Lancar ini. Tolong reponya diganti. Berarti ketika connect internet sampean ketik gini. Repo Debian 10. Anda kan pakai Debian 10 nih. Enter. Terserah Anda pakai yang Linux Sec ini boleh, Linux ID boleh, terserah. Yang inilah misalnya. Ini. Langkah yang pertama, reponya tolong Anda ganti. Kalau nggak ada ganti, nanti mengganggu perjalanan sampean. Cara gantinya apa ya? Cara gantinya gampang. Tinggal gini aja, nano spasi, nanti videonya dilihat lagi, nano spasi /etc apt source so gitu aja, tekan tab. Enter. Anda ganti seperti saya ini, data utama Surabaya ini. Nggak harus data utama sih, terserah sampean. Pilihannya ada seperti ini. Kambing boleh, kebo boleh, data utama boleh, terserah sampean. Namanya memang lucu-lucu gini, nama hewan-hewan yang kambing, kebo, bulus gitu ya, ada kartolo gitu ya. Saya pakai yang terdekat. Sarannya
pakar-pakar jaringan, kalau Anda pakai repo, cari yang lokasinya terdekat sama daerah Anda. Kalau Anda di Jakarta ya pakai yang UAB UI. Kalau berhubung kita ada di Sepanjang, dekat sama Surabaya ya, Surabaya. Belum ada repo yang Sepanjang, belum ada gitu ya. Yang paling dekat ya ini Surabaya ini. Surabaya ada dua, yang pertama Kartolo, yang kedua punyanya ITS. Ini Kebo itu punyanya ITS gitu ya. Pens. Oke, lanjut. Ini diketik, ditaruh di source.list di sini. Yang ini persis sama ini. Yang lain dipagari yang lain. Berarti nginstalnya online, Pak. Pinter nginstalnya online. Loh, bisa Pak connect internet? Oh, memang bisa. Syaratnya harus connect internet dan Linux-nya. Itu kalau settingan Anda di routernya beres. Mohon maaf kalau routernya nggak beres, VLAN-nya nggak beres, sepurani. Nggak bisa. Gitu. Ya semoga beres nanti lah ya. Tekan F2, disimpan, terus di apt update. APT itu apa Pak? APT itu singkatan. Kepanjangannya Pak? Advanced Packaging Tool. Gitu. Kalau pengen tahu kepanjangannya, gitu ya. Kalau sudah Pak, lanjut. Sekarang kita install web server. Ya, kita install web server. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. Enter. Jadi dia download nih, ada keterangan itu download itu ya. Get itu dia download. Tapi download yang install, ini install namanya. Downloadnya, installnya harus lancar. Nggak boleh Pak, saya download kok file Pak. ERR, depannya tuh ERR berarti error. Gitu. Apalagi di sini berhenti, berarti error. Cirinya berhasil nginstal, satu. Ngeceknya gini ya. Saya bersihkan dulu pakai sampo clear. dpkg spasi min get min selection. Caranya macam-macam sih. Grab gitu. Kalau nggak hafal ya mungkin Anda tidak terbiasa, ya Ulumuddin sudah terbiasa kenalan sama si dia ini, nggak hafal gitu loh ya. Grab, ketik aja ya, Pak, saya tadi nginstal Apache, dilihat, ketik Apache 2 Pak, iya sebentar. Enter. Kalau muncul berarti udah terinstall, kalau muncul. Kalau nggak muncul belum diinstal. Gitu. Itu cara ngeceknya. Kalau sudah, sekarang Apache itu diinstal aja udah bisa. Apache, web server Apache itu diinstal aja udah bisa. Udah jalan dia tuh. Kalau pengen tahu statusnya dia itu udah running apa belum, udah jalan apa belum, caranya gini. /etc ini.d Apache 2-nya mana Pak? Status. Kalau pengen tahu statusnya dia apa, udah jalan apa belum, enter. Aktif warna hijau itu. Pastikan aktif. Kalau sudah, sekarang mau nyoba, ya, coba. Nyobanya ke klien langsung. Pak, pastikan klien bisa ngeping Linux. Sudah tadi kan bisa ngeping. Langsung aja ke sini, atasnya ini. Ketik IP-nya Linux sampean. 172, nggak usah HTTP, BB Gombel, nggak usah. Langsung, canggih sekarang ya. 172.20. Aksesnya berapa? 70, Pak. Linux IP-nya berapa? Makanya ketika maju, Pak, saya sudah selesai. Saya tanya, IP Linux sampean berapa? Sebutkan belakangnya. 2 digit belakang aja. Nggak usah 172.20. Mesti, depannya mesti 172.20. Wong VLAN 20, Mas. Sebutkan aja. Saya tanya, Mas, IP-nya berapa? Misalkan aksesnya 50.2. 70.10. Ini IP-nya siapa, Pak? IP-nya Linux. Terus belakangnya tambahin slash, jangan lupa. Enter. Munculnya seperti ini. Gitu. Iya kan? Beres. Lanjut. Ini udah jalan ini. Web server udah jalan. Kalau web server saya matikan, mohon maaf sekalian. Tinggal gini aja. Ini kan status, ini stop. Kalau udah stop, kalau Anda lihat statusnya, maka hasilnya ya gini. Inaktif, dead mati. Inaktif atau dead mati. Kalau Anda coba di sini, Anda refresh, maka hasilnya error. Error gitu. Apalagi nginstalnya nggak berhasil, juga error sama. Lanjut, kita restart Pak. Iya, oke siap. Start. Udah di refresh lagi. Restart boleh, start boleh. Refresh muncul lagi otomatis. Lanjut. Ganti halaman web default menjadi kalimat ini. Selamat datang di website nama siswa. Nah, ini tolong Anda ganti dengan CV. Udah tak siapkan CV-nya ya. Udah tak siapkan CV-nya. Ambil di folder namanya ulangan TKJ. Gitu ya. IP saya adalah 172.20.70.100. Ini IP saya. Gasnya gelombang pertama. Nah, ini. Aduh. Ini ya, 172.20.70.100. Foldernya namanya ulangan AIJ ke-1. Nanti di situ ada kan aktif kan, OSPF-nya kan aktif. Tinggal diambil. Ini aja. Kalau OSPF udah aktif loh ya. Kalau Anda lihat di sini, Mas Mbak, IP root di sini muncul DAO, berarti OSPF-nya udah berhasil, Pak. Terus sampai akses.
komputer saya sampai akses double backslash ini 172.20 ini komputer saya titik 10 titik 10 70 titik komputer saya pinnya berapa tadi? 100 ini nanti muncul seperti ini kalau benar kalau connect. Nah, seperti ini. Ada folder namanya ulangan AIJ. Di sini ada folder namanya CV. CV itu kurikulum vitae beda diri. Ini kalau saya buka, ya kalau saya buka, Anda coba dulu yang indeks, nanti muncul seperti ini. Gini. Anda ganti fotonya sama tulisannya gitu aja. Cara gantinya gimana, Pak? Cara gantinya gini. Contoh, ini saya ganti dulu ya, ini saya ganti dulu misalkan, nanti teman ganti ya, contoh klik kanan, indeksnya ini di klik kanan, edit with notepad, terserah notepad plus boleh, pakai VS Code boleh, notepadnya bawahnya Windows boleh, terserah sampean, editan intinya, edit, Pak saya nggak paham HTML Pak, nggak usah paham HTML nggak apa-apa, tinggal Ctrl F, sampean cari tulisan yang mau Anda ganti, Biorka diganti tulisannya Pak, siap, Ctrl F pencarian, ketik aja di sini, besar kecil nggak ngefek di sini ya, Biorka, enter, udah ini kan muncul. Ini ada ganti nama sampean, contoh M Ihya, contoh aja nanti sesuaikan Ulumuddin, ini aja lah wis, simpenan set, sampean ganti ke graphic designer atau apa terserah sampean. Kalau sudah sekarang dicoba, habis di save dicoba, di refresh gitu aja, klik kanan, muat ulang atau Ctrl R atau reload F5, udah berubah nanti. Fotonya kalau mau ganti silakan. Kan komputer Anda sudah connect internet nih. Cari foto avatar lah misalkan. Misalkan gini. Foto yang lucu-lucu lah. Apalah foto Dora misalkan. Terserah. Misalkan yang ada wajahnya yang wajah-wajah ya. Misalkan sebarang lah yang inilah misalkan ya contoh lah ya. Ini tinggal klik kanan buka tab baru. Gambarnya ini Mas gitu. Terserah ini klik kanan atau ada crop gak apa-apa. Ini contoh yang nggak tak crop ya, nggak tak crop lah, simpan atau ginilah ini contoh aja, pas foto gitu aja nggak apa-apa Mas, pas foto 3x4 buat fotonya siapa nggak ngerti lah itu, hati-hati deh upload foto ya, inilah misalkan oh iya kok wedok ojo lah kok wedok ini nih iki lah mele pas foto ya, ini tinggal klik kanan, nggak usah di crop lah ya, nggak apa-apa lah. Taruh di mana Pak? Taruh di picture saya satu namanya, nama filenya saya satu, oke. Oh sudah ada lah, nggak apa-apa lah, save gitu aja. Dah, fotonya ini klik tampilkan, ini Anda copy, mana filenya tadi? Ini kan di-cut aja Pak, tak cut, sampai taruh di CV Anda tadi, ini loh, image ini loh, image, paste di sini, bentar, oke paste, contoh lah ini untuk kasih contoh, lah namanya diganti, contoh ini kan namanya saya satu, ya, maka di script tadi, ini kan dari Anthony kan, diganti, ingat ya JPG, Anda lihat gambarnya tadi, JPG harus sama ekstensinya. Kalau sudah, sekarang dicoba diganti. Bukan Anthony Pak, saya satu misalkan. Namanya ada ganti juga nggak apa-apa, saya satu. Terus disimpan, Ctrl S disimpan file save. Kalau sudah di refresh ini, mana tadi Pak? Nah ini, di refresh F5 reload, klik kanan muat ulang. Kita lihat di situ. Ini contoh, wah jelek Pak, pengen Pak, sembarang lah pengen ini. Kalau sudah ini sekarang diupload di Linux sampean. Caranya ya gimana Pak? Gampang. Sampean pakai WinSCP. Kalau nggak ada nanti download kecil kok programnya ini atau minta saya nggak bawa WinSCP. Terus di Linuxnya Anda install dulu namanya remote ya, Debian. Linuxnya supaya Linuxnya bisa diremote, diinstal dulu kan yang diinstal di Linux kan cuma 3 Mas Mbak. Lihat lagi di sini yang diinstal cuma 3. Apa aja Pak Ihya? Hello. Yang pertama adalah web server, sudah Pak. Iya, tenang. Yang pertama web server, sudah Pak. Iya, benar. Yang kedua adalah file server, yang ketiga remote server. Tujuannya remote server supaya Linux Anda bisa diremote gitu. Pakai SSH itu Pak. Iya benar. Pakai OpenSSH Pak, benar.
Caranya gimana, Pak? Ya diinstal, Pak. Clear, pakai sambal clear. Diinstal dulu. Install ya, perintahnya masih tetap apt spasi install. Install, Pak. Min y open ssh min server. Enter. Jret. Udah beres. Cuman gitu aja. Langkah berikutnya, pastikan soalnya dilihat soalnya. Root harus bisa mengakses. Root harus ini. User root ya. User root bisa digunakan untuk meremote. Supaya bisa gimana, Pak? Supaya bisa kita edit, Mas, Mbak. Nano nanti dilihat upload. Tadi Sinawi bilang, Pak, videonya langsung diupload, habis jelaskan langsung diupload, Pak. Oh, kita upload langsung habis ini. Nano spasi /etc sshd tekan ssh tekan tab jret. sshd tekan tab iya jret. Wes gini, enter. Scroll ke bawah, cari tulisan authentication. Bentar. Tambahkan satu file namanya permit root login spasi yes. Tambahkan itu. Itu aslinya nggak ada. Ngetik sendiri. Ingat, Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruh. P besar, R besar, L besar, Y kecil. Jangan dicoba-coba huruf kecil semua, nggak mau. Linux itu cerewet. Case sensitif, P besar, R besar, L besar. Kalau sudah disimpan, tekan F2, tekan Y. Kalau sudah di restart, ingat habis nyimpen itu mesti di restart. /etc ini.d ssh spasi restart. Pastikan kalau error. Kalau sudah dicoba sekarang, WinSCP dimainkan, servernya diedit nih. IP-nya bukan ini, Pak. 172.20.70. IP-nya Linux 10. Usernya root, passwordnya 1. Tak tutup, no. Bobolin nggak apa-apa. Save. Server ihya, oke. Login. Kita tunggu sebentar. Nek bener muncul ini. Nek bener gue nek wis nginstal bener, nginstal ASS bener, ngedit bener muncul ini. Kalau aku yes, passwordnya dimasukkan 1. Oke. Tunggu sebentar. Berhasil. Terus kita masuk untuk atas sendiri. Ini titik-titik Mas. Terus cari var www gone web server kan gini, www.html. Lho kene CV iki mang ndi morek CV. Ulangan IJ. CV iki mang, CV ini sampean klik, sampean drag. Sampean klik, sampean drag. Wis mlebu wisan nek ngono tok. Berarti script sakmono akeh, file sakmene akeh iki lho. Mak iku mau carane. Di remote gawe SSH, gawe WinSCP, kalau nggak punya minta saya nanti kasih. Atau dulu sendiri kecil ukurannya. Ini diklik, di-drag ke sini. Kalau sudah, sekarang kita lihat. Kalau Anda refresh, bentar. Ini kalau Anda refresh tidak berubah. Soalnya belum diedit web servernya. Kita lihat. Pancet ini, Pak. Pancet ini ayo. Soalnya belum diedit. Nah, cara ngeditnya ini bisa ada keliru. Cara ngeditnya gini, perhatikan. Kita lihat cd spasi /var www.html. Kita lihat ada nggak folder directory yang namanya CV ls spasi min l. Oh ada Pak CV. Tapi kenapa saya buka kok tetap seperti itu Pak? Kok nggak berubah namanya? Ini tenang. Sampai edit makhluk ini nano spasi /etc apt source site available apt sorry keliru nano spasi /etc apache site available. Ingat-ingat kalau lupa dilihat lagi videonya nano spasi /etc apache 2 set available 000 tekan tab. File ini yang diedit. Kalau file ini nggak diedit atau ngeditnya salah, mohon maaf, hasilnya nggak sesuai harapan. Enter. Ya, soalnya ingat ya, ujian itu mulai dari 3K1 sampai 3K4. Besok semuanya nyeting Linux besok semuanya. Ya, makanya ya berusaha semoga bisa lah ya. Oke, dokumen root ini Anda ganti, tinggal nambahi Pak Ihya, filenya itu di folder namanya CV, tambahi Mas Mbak /CV. Sudah selesai, cuma gitu aja. Oke. HTML aja CV, cuma itu aja. Nggak usah diotak-atik liane. Kalau sudah seperti ini, lupa kenapa di sini CV? Kan file yang mau kita tampilkan di directory CV, nambahi / ojo wali kadang-kadang bingung. Ini apa ini? / apa backslash? Nah ini jenenge /. Kalau miringnya ke kanan itu / ke kanan dari saya loh ya. Ini /, nah, ini backslash. Lu keliru, nah ini kasih tampil. Nanti lihat enggak ada. Nah, nyoba. F2 tekan Y enter.
Jangan lupa Pak, di restart. Habis perubahan wajib di restart. Slash etc init.d apache 2 Pak. Restart Pak. Restart Pak. Enter. Nggak boleh error. Kalau sudah, sekarang dicoba. Loh, kok ini? Tinggal Anda refresh. Klik kanan, refresh atau F5. Udah berubah. Ini yang web server. Remote server beres. SSH tadi udah beres. Web server beres. Tinggal satu Pak Ihya. Apa? File server. Oke, kita kerjakan. File server ada ketentuannya, Mas. Ya. Buat user dengan nama Anda masing-masing. Siap. Saya akan buat user. Namanya misalkan hacker misalkan. Ya. Add user. Ingat, buat user harus levelnya harus root, harus pagar. Kalau nggak pagar, mohon maaf nggak bisa. Add user spasi hacker. Namanya nama sampean, ini contoh aja ya. Enter. Passwordnya 1 gitu aja ya. Gampang aja 1. Memang nggak kelihatan, bukan keyboardnya rusak, memang nggak kelihatan. Enter. Full name diisi nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Kalau saya nggak ada isi, ya. Kalau Anda mau isi juga nggak apa-apa. Is the information correct? Apa informasi yang Anda masukkan tadi, yang Anda ketikkan tadi di atas, full name, room number, work number, password dan lain sebagainya. Benar nggak itu? Benar. Yes. Yes. Oke. Kalau sudah, sekarang kita cek, Pak. Saya tadi udah buat user, Pak. Saya ingin tahu user saya yang saya buat itu berhasil apa enggak. Cara ngeceknya macam-macam. Saya kasih tahu 2 lah. Saya bersihkan pakai sampo clear. Klikkan dulu, Pak. Clear. Gampang kok, ini gampang lah. Berarti jam 7 main, jam 10, 11 selesai lah gitu. Kalau ujian, bismillah lah. Kita ngecek. Cara ngecek yang pertama gini. ls spasi / home. Gitu, cara yang pertama. Kalau di sini ada user Anda, ada nama Anda, berarti berhasil. Jadi namanya hacker ya, kita lihat. Ada tuh hacker. Itu ada. Cara yang kedua ngeceknya gini. Login, buat login. Hacker. Enter. Passwordnya 1 ya. Memang nggak kelihatan. Muncul. Hacker itu username. Server min ihya hostname. Gaya beres ya. Cuman kita ngeditnya nggak bisa dari sini kan dolar kan. User biasa nggak bisa. Harus root. Hacker username. Server min ihya hostname. Beres. Keluar. Exit. Atau logout. Yes. Langkah berikutnya. Pak, saya udah buat user. Iya, percaya saya. Langkah berikutnya. Password usernya 1 sudah, Pak. Iya, bentar. Silakan Anda login sudah. Buat Anda buat bener. Buat direktori dengan nama dokumen min nama siswa. Siap. Gampang. Login lagi, Pak. Login. Hacker. Buat direktori, Pak. Siap. Clear. Mkadir. Huruf kecil, Pak. Iya, huruf kecil. Dokumen min nama siswa. Huruf besar. Siap. Dokumen min nama siswa. Hacker. Contoh, Mbak, Mas. Kita lihat hasilnya. ls spasi min l. ls itu melihat isinya direktori. Gitu. Udah jadi, beres. Ini artinya, Mas, dokumen hacker itu D. D itu direktori, hacker itu pemiliknya, hacker yang kedua di grupnya, kelompoknya. Gitu. Ini pemilik, ini kelompok. Gitu. Keluar lagi, exit. Kita lihat lagi di soalnya. Instalasi, suruh install. Dan konfigurasi suruh setting, suruh config Samba server dengan metode authentication. Berarti foldernya nanti kalau diakses, kita harus masukkan dulu username-nya apa, passwordnya apa. Baru bisa buka filenya, isinya gitu. Next, sekarang kita install Sambanya. apt sama aja, install spasi min y spasi Samba. Udah gini aja. Enter. Dia download dulu. Dari mana downloadnya? Dari Kartolo tadi gitu ya. Oke, beres. Clear. Kita lihat DPKG Pak. DPKG itu apa sih, Pak? Dependensi paket spasi min get min selection. Ada nggak, Pak, perintah yang lebih pendek gitu loh, Pak, untuk ngecek programnya ada apa nggak? Ada. Pakai apa, Pak? Sebentar. Samba. Enter. Ada kan? Ada nggak program yang perintah yang lebih pendek untuk melihat berhasil apa nggak? Ada. Pakai apa, Pak? Pakai which boleh, pakai where is boleh. Pakai where is lah, where is Pak, kasih bahasa Inggris ketori ya ini. Where is spasi Samba. Muncul. Itu artinya di mana lokasi Samba. Kalau muncul berarti sudah ada. Atau which Samba.
Gitu. Kalau ada, berarti sudah terinstall. Clear. Pakai where is atau pakai with, jangan khawatir, tak rekam. Enter. Kalau sudah, sekarang di setting. Nano spasi slash etc samba pak smb.conf. SMB itu bukan samba tapi server music block. Ingat-ingat, server music block. Enter. Ini ada, mohon maaf, ada 236 baris. Anda hanya nambahkan script aja. Paling bawah sendiri, Anda tekan pick down, paling bawah sendiri, notok paling bawah sendiri, Anda ketik makhluk ini. Data ihya. Nama ini adalah nama yang muncul ketika nanti diakses di komputer klien. Nama yang muncul ketika diakses di komputer klien. Kurung siku ya, gini ya. Enter. Komen. Ini nggak urut, nggak apa-apa ya. Komen sama dengan saya belajar Linux misalkan ya. Path itu lokasi di mana direktori yang Anda mau share. /home /hacker ingat besar kecil pengaruh. Pak, tadi direktorinya namanya huruf besar. Oke, dokumen min hacker. Kemarin yang 3x3 ada kejadian. Di sini dikasih min, di direktorinya nggak ada minnya. Saya tadi ada minnya apa enggak? Kita ini nggak ada, kita ini nggak ada. Kita lihat ya, F2 tekan Y, enter. Kita lihat, ls spasi /home hacker, huruf kecil Pak Ihya. ls spasi /home hacker D. Ada minnya ternyata ya, beres berarti. Ada minnya. Hati-hati, pengaruh soalnya. Paling bawah sendiri. Udah seperti ini. Terus write table sama dengan yes. Browser able sama dengan, ingat spasi sama dengan yes. Valid user oleh SE, ada lali spasi ini ya. User siapa yang bisa ngakses? Cuma satu Pak ya. Namanya siapa? Hacker. Oke, siap. Hacker. Security, ini harus hafal besok. Security kok. Security user. Udah gini aja. Ini dibolak-balik nggak apa-apa ya. Komen dulu atau pad dulu. Komennya di bawah, padnya di bawah, nggak apa-apa. Dibolak-balik nggak apa-apa. Yang penting lengkap seperti ini. Gitu. Kalau sudah F2 tekan Y, enter. Udah. Sekarang kita restart. Oh, bukan di restart. Dicek dulu. Tes PAM. Tes PIRM. Tes parameter. Enter. Itu juga ada ya data ihya. Itu data ihya. Terus enter. Thread. Itu bawah. Komentarnya ini, lokasinya di ini, Retonino, valid user yang bisa ngakses hanya hacker. Langkah berikutnya, user Anda hacker harus didaftarkan ke Samba. Cara daftarkannya gini. Ingat huruf kecil semua, SMB pas WD min A, spasi dulu Pak, pinter. Min A, spasi nama user yang mau Anda daftarkan siapa? Oh, tadi Pak yang valid user tadi hacker Pak. Ya udah hacker. Udah. Nanti loginnya pakai nama ini ya. Loginnya pakai nama ini, passwordnya pakai password ini. Contoh, satu. Add user hacker, user atas nama hacker sudah add dan sudah ditambahkan. Berarti nanti ketika kita ngakses file servernya, username-nya hacker, passwordnya ini. Kalau nggak ada tambahkan makhluk ini, nggak mau. Gitu ya. Ini bukan untuk login ya, bukan untuk login Linux, tapi untuk login ke Sambanya. Kalau sudah Pak, di restart baru. Apanya Pak? Linux-nya bukan Linux-nya, Sambanya. /etc ini.d smbd restart. Nggak boleh error. Kalau sudah dicoba sekarang, nyobanya seperti ini. Ada dua cara. Kalau dari command prompt seperti ini. Kalau dari command prompt, net use bintang, nggak usah bintang. Ini IP-nya Linux 172.20.70.10. Successful. Langkah berikutnya, saya tambahkan bintang. Sorry, bukan bintang. Net view. Sukses ya. Net view 172.20.70.10. Ya, sudah ada ya data ihya.
Ya ada. Sekarang kita akses sekarang. WinR double backslash 172. Detik 10 ya. 20 70 10. Ini kalau dibuka harus minta password ya. Kalau nggak minta password berarti salah. Namanya aja metode autentikasi. Ini loh, metode authentication. Kita coba sekarang. Double klik. Tunggu sebentar. Harus muncul kotak minta username password. Kalau nggak tahu username passwordnya atau salah username passwordnya, maka nggak bisa diakses datanya. Ini contoh. Bentar. Sambil nunggu ini kita cek, kita masuk ke data sini ya. Kita lihat. Saya login ke hacker. Passwordnya 1. Kita masuk CD dokumen. Kita lihat di sini. Ya kosong ya, masih kosong, nggak ada filenya. Sekarang kita coba akses. Login, bentar. Nah ini. Masukkan username-nya tadi yang SMB password tadi. Hacker. Passwordnya 1. Enter. Kalau benar buka. Ada 2 folder nanti. Data IHA sama IHA gitu. Tunggu sebentar. Kalau nggak mau seperti ini ada yang salah gitu ya. Ada yang salah. Kita cobalah. Data IHA. Exit. SMB password min A hacker 1 slash etc ini .d bentar ini .d smbd spasi restart gitu. Bentar, saya curiga ke settingan saya nano spasi slash etc samba smb.conf bawah sendiri pak. Pet home hacker dokumen hacker bener ya. Readable yes, browsable yes, valid user hacker, security user. Bener ya. Cobalah, bismillah. Username-nya tadi hacker. Passwordnya 1. Kita lihat bener nggak 1? 1 ya. Oke. Kita baca di sini kenapa nggak mau 1720. Bener ya, Linux IP-nya saya 10 ya Linux ya. Bener nggak ya? Kita lihat 10 bener. Peringatannya apa tadi? Hello. Kontak administrator di server multiple connection. Oh, bentar. Gini, solusinya gini gampang. Saya tahu ini masalahnya ya. Gini masalahnya. Net, Anda kalau ngalami seperti itu nggak usah panik, tanyakan ke yang tahu. Net bukan net use pak. Net itu macam-macam mas mbak. Ada 13 net. Ada net aku, net komputer, net config, net continue, net user, net view, net use, net time, net stop macam-macam lah. Kita gunakan yang kok clear CLS. Kita gunakan yang net use bintang slash del cerot. Yes. Lagi. Cerot. Oke. CLS. Oke. Kita coba lagi sekarang. Mana tadi? WinR double backslash 172 ini ada. Jerat. Double klik data IHA. Kita coba lagi. Dia nggak mau gara-gara dia multiple access, dia nggak mau ya. Bentar. Oke ya, ini berhasil ya. Ini berhasil ini ya. Oke, muncul 2 folder ya, udah berhasil ya. Saya ulangi lagi lah ya, Berarti saya hapus dulu tadi net use bintang spasi slash del enter. Yes, ulangi lagi satu lagi. Oke, kita tutup, kita akses lagi. WinR beneran, ini IP-nya Linux sampean, Linux kita enter. Anda muncul seperti ini kan? Nah, ini kita refresh dulu. Bentar, ini harus hilang ya. Harus hilang dulu. WinR cmd net use bintang slash del. Gitu. Oke.
Explorer-nya saya hapus dulu sebentar. Explorer. Windows Explorer. Explorer saya hapus. Mana ini? Windows Explorer mana? Windows Explorer. Windows www. Mana mas? Bawah. Nggak ada. Windows Explorer. Windows. Ah ini nih. Ini kita hancurkan ini. Klik kanan, end text, lagi. Kita hancurkan. Nanti kalau dihancur, taskbarnya hilang. Daripada kita ngerestart. Klik kanan, end text. Udah hilang kan? Sekarang kita buka lagi. File, run, Explorer, enter. Kita tutup. Kita buka lagi sekarang Windows Explorer-nya. Nanti muncul lagi di bawah. Seret, itu banyak. Kita buka lagi WinE. Kita cek lagi di sini udah hilang. WinR double backslash 172 ini. Seret. Data IHA ini ya, ini. Double klik, username-nya hacker, password-nya 1, enter. Nah, kalau benar muncul seperti ini. Saya buat folder percobaan. Sholat. Habis ini sholat. Kita cek sekarang di Linux-nya. Linux. Oke ini. Kita cek sekarang. ls spasi /home hacker dokumen, enter. Kita lihat ada isinya sholat. Saya login sekarang. Login spasi hacker. Passwordnya 1, cd spasi dokumen. Di dalam dokumen ini ada folder namanya sholat. Sekarang sholatnya di sini saya buat file. Touch itu membuat file tapi nggak ada isinya, hanya nama aja. Touch misalkan surat.txt, enter. Kita lihat hasilnya ada dua file, satu sholat directory, satunya lagi file surat.txt. Kita lihat di Windows. Ini ada surat kan, di sini kan gitu. Sama lagi satu lah. Misalkan ini ada saya buka lagi gini. Sini ada file. Di sini ada file seperti ini. File dokumen. Di sini ada file ini, soal ya, soal inilah. Misalkan soal ini. Ini tak klik, tak drag ke sini. Ada file namanya question ini. Sekarang kita lihat di Linux, nyambung nggak ke Linux? Kita lihat ls spasi min l. Itu ada question. Nggak nyambung. Ini berarti file servernya udah beres, udah ada loginnya ya. Ini tugas yang kelima ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.